semua ada di sini dan luar biasa saudara ya, saya melihat bagaimana antusias yang jauh-jauh juga datang saudara ya, dan tema yang diangkat malam ini adalah keluargaku sorgaku. Siapa yang ingin keluarganya menjadi sorga? Ya, semua ingin keluarganya menjadi sorga ya saudara. Nah, dan kebanyakan orang itu ketika menikah dia membayangkan ya satu mimpi bahwa dia akan memasuki kebahagiaan dalam pernikahan. Ya, semua orang bermimpi menikah itu untuk bahagia. Ya, dan ketika menikah banyak yang kaget. Waduh, ternyata kok pernikahan seperti ini. Dulu ada seorang gembala, dia bilang kepada saya begini, Bu, saya itu kalau berkati orang nikah, saya dalam hati berkata gini, selamat masuk neraka. Ya, karena dia bilang, ya menikah itu ya bagi saya masuk dalam neraka, Bu. Itu gembala loh. Terus saya bilang, loh Bapak kenapa berkata seperti itu? Iya, karena memang banyak orang itu termasuk saya masuk dalam pernikahan ternyata tidak bahagia. Saudara, saya selalu berkata juga kepada anak-anak muda yang mau menikah, saya bilang jangan pernah bermimpi menikah untuk bahagia. Langsung diam semua. Ya. Jangan pernah bermimpi menikah itu untuk berbahagia. Kenapa? Yang pertama karena konsep bahagia kita dengan konsep bahagia Tuhan itu beda. Amin apa amin? Ya, kita ini kebanyakan nonton drama Korea. Jadi bayangan kita tentang kebahagiaan itu kalau suami itu nurut seperti yang kita mau, istri itu nurut seperti yang kita mau, anak-anak juga nurut seperti yang kita mau, ya itu konsep bahagia kita. Dan ketika kita memasuki rumah tangga, baru kita lihat, waduh ternyata ya tidak seindah yang aku harapkan. Pernikahan itu tidak seindah drama Korea, tapi juga tidak sesedih film India. Ya, percayalah saudara, yang penting ada Tuhan di sana. Saya ini dari dulu berdoa Tuhan ya, bagi yang muda-muda juga di sini, yang belum menikah berapa banyak, yang belum menikah angkat tangan. Mau dia jombloan, jomblowati atau anak-anak muda, coba saya mau lihat yang belum menikah angkat tangan. Nggak usah malu kalau ditanya Mbak belum menikah itu, jangan malu. Puji Tuhan, haleluya 12 kali belum nikah. Tepuk tangan buat yang belum menikah. Ya, berbahagialah engkau. Ya, kenapa? Karena engkau masih bisa lama bergumul. Lebih baik lama bergumul daripada cepat-cepat nikah tapi nggak bahagia. Jomblo happy itu lebih penting daripada menikah terus nggak bahagia, karena bahagia dalam tanda kutip saudara ya. Cuma saya mau bilang buat yang jomblo, di bawah 30 tahun jodoh di tangan Tuhan, di atas 30 tahun Tuhan lepas tangan. Jadi harus dengan doa dan puasa itu ya. Tapi enggak saudara ya, Tuhan tetap pegang kendali dalam hidup kita. Nah ketika saya menikah, saya nggak usah ambil contoh orang lain lah saya ya. Saya berpikir, wah saya menikah nanti masuk rumah tangga tuh bahagia. Ya, dan puji Tuhan saya itu bertemu jodoh tuh di gereja. Kayaknya itu tempat pertemuan jodoh yang terbaik. Ya, jadi kalau tanya orang dulu ketemu di mana Bu? Di gereja. Wih puji Tuhan banget, rohani sekali toh. Daripada dulu ketemu di mana? Di terminal. Lu mau cari jodoh atau cari preman? Gitu ya saudara. Atau ketemu di mana? Di kuburan. Bersyukur kita ketemu di gereja saudara. Jadi saya punya mimpi waktu itu, waduh menikah nih pasti kalau berantem haleluya. Ya berantem puji Tuhan gitu ya. Setelah kami memasuki pernikahan ya, saya dan suami nomor satu kita itu sudah salah duluan. Kenapa? Karena sebuah hubungan itu dibangun di atas dasar komunikasi. Nah saya ini, suami saya orang Solo, saya Sulawesi. Jadi komunikasi kita sudah salah duluan. Kami memasuki pernikahan saudara, waktu menikah dulunya kan cuma ketemu di gereja, pelayanan bareng. Jadi yang manis-manis, apalagi waktu pacaran itu semua pencitraan. Buat yang masih pacaran di sini ya.
Ke orang tuh kalau pacaran semua pencitraan, pokoknya yang dikeluarkan tuh ya pokoknya semanis mungkin. Contoh waktu saya sama suami dulu pacaran, kalau makan di Kentucky dulu saudara, kita makan dia tuh pisahin crispy-nya. Jadi saya pikir dia nggak seneng. Karena orang Sulawesi itu kalau makan yang enak duluan. Saya ambil saudara crispy-nya, saya bilang ya ampun kamu nggak mau, aku tuh paling seneng. Ini dia bilang oh iya ambil aja. Jadi setiap kali ke Kentucky begitu dia. Setelah menikah, kita pergi ke Kentucky, dia pisahin, saya mau ambil, tangan saya dipukul. Terus saya bilang, loh kenapa? Bertahun-tahun aku menahan rasa itu. Kamu tahu itu yang aku paling seneng. Lah selama ini tak pikir kamu gak seneng. Dia bilang orang Solo itu kalau makan yang terakhir yang paling enak tuh buat gong. Aduh ternyata orang Sulawesi sama orang Solo tuh beda. Kalau kita makan yang enak duluan, yang enggak enak terakhir, kalau perlu nggak dimakan. Tapi ternyata orang Solo dia makan yang tidak enak dulu, setelah itu yang enak buat gong. Ada yang begitu di sini? Ada ya. Nah itu udah pencitraan, begitu menikah saya baru tahu, ya ampun ternyata kamu selama ini pencitraan. Iya masih pacaran. Yang masih pacaran di sini buka mata lebar-lebar. Jangan bilang cinta itu buta. Kalau sudah nikah baru butalah kau. Karena udah nggak bisa dimundur lagi, nggak bisa diganti lagi, sudah terlanjur menikah. Jadi kami menikah saudara, masuk dalam pernikahan nomor 1 tadi saya bilang hubungan itu dibangun di atas dasar komunikasi. Kalau komunikasi rusak maka rusak sebuah hubungan. Apalagi nggak pernah berkomunikasi. Hari-hari ini banyak sekali pasangan suami istri yang komunikasinya itu hancur. Baru mau ngomong aja udah males. Nggak usah angkat tangan di sini, saya tahu banyak. Ya, terlihat dari wajah-wajah saudara. Karena banyak sekali orang dalam pernikahan itu ternyata pencitraan. Nah setelah kami menikah saudara, ya masalah komunikasi itu terjadi. Aduh ya saya itu orang Sulawesi, saya tuh kalau ngomong orang Sulawesi itu kan di belakang nadanya tinggi. Ketemu dia orang Solo yang ngomong nadanya di belakang rendah. Ya jadi saudara pertama kali menikah tuh saya, say itu anu dia datang, mbok ngomongi alon-alon wae. Ndak usah nesu. Saya bilang aku tuh ndak nesu loh, tapi nadamu tuh nesu. Ora. Malah jadi nesu tuh saudara. Jadi setiap hari yang jadi persoalan dalam rumah tangga kami itu cuma masalah bahasa. Dia selalu ngomong, Boko itu belajar ngomong Jawa. Gimana caranya ngomong Jawa? Saya ini dibesarkan ya puluhan tahun di Sulawesi dengan ngomong yang sudah seperti ini. Saya ndak bisa kayak begitu. Dia bilang, ojo ngomong ora iso. Ngomong iso. Aku bilang ora iso. Ngomong iso. Lah dari mana saya memulai? Kalau ngomong itu orang Solo nada bawahnya itu belakangnya itu turun. Jadi saya itu selalu mengingat-ingat setiap kali ngomong, sayang kamu sudah makan. Aduh saudara jadi wagu ya, bagaimana ya orang Jawa bilang itu ya. Terus saya ada di lingkungan Solo, sebelum saya menikah pun sudah lama tinggal di Solo. Jadi ketika menikah pun saya sudah banyak belajar kata-kata itu yang bahasa Jawa. Ketika menikah saudara ya jadi kan terbawa-bawa ya. Saya tuh kalau ngomong pakai bahasa Jawa dia marah. Jangan pakai bahasa Jawa say, kelihatan kasar banget kamu tuh kalau ngomong bahasa Jawa. Ya jadi saya ngomong sama maknya, mak kowe wis mangan? Dia bilang kamu gak bisa ngomong sama orang tua model begitu. Lah terus gaya apa? Ya kalau kamu mau belajar bahasa Solo ya belajar sekalian. Setiap hari saudara kita tuh cuma ribut soal bahasa. Ternyata panas sekarang ya. Saya pikir dingin loh saudara, salah kostum ini ya. Kalau ada yang bawa tisu boleh tolong saya dong. Ya berarti ini hadiratnya mulai terasa ini saudara ya. Lalu akhirnya ya saya itu mencoba saudara. Ya saya bilang dia selalu ngomong. Ya coba jangan bilang terima kasih ibu. Jangan bilang ora iso, ngomong iso. Coba baru bilang ndak iso. Jadi saudara aduh saya itu
Tiap hari stres, dituntut untuk dari segi ngomong aja saya harus mengikuti. Ya dia bilang, karena kasar banget loh kamu tuh kelihatan gini. Saya bilang, ya kamu tuh kan menikahnya sama Debbie Basdir, bukan Sri Rejeki. Kalau dari dulu kamu mau cari istri yang seperti itu, Mbok, kenapa kamu gak nikah sama orang Jawa? Belajar aja say, ngomong Isa. Jadi kita ini sebagai sepasang sepatu selalu bersama tapi gak bisa bersatu. Ya, tapi ya sudahlah, saya dituntut untuk menjadi seperti itu, ya saya cuma bisa nyanyi waktu itu. Aku tahu ku takkan bisa jadi seperti yang engkau minta, namun selama nafas berhembus aku kan mencoba menjadi seperti yang kau minta, Pret. Menjadi seperti yang dia minta, ya. Hari ini kita menikah lalu kita masuk dengan tuntutan demi tuntutan, istri nuntut suami seperti ini, suami nuntut istri seperti itu, yang ada keributan. Lalu saya berpikir ya udah besok saya coba deh jadi orang Jawa supaya dia seneng. Bangun pagi-pagi saya bangunin dia, Mas. Ya, Mas Tangio Mas. Panjenengan arep dahar saiki piye? Dia bangun kaget saudara. Dia bilang, ngopo toh non? Mboten nopo-nopo. Monggo dahar. Dia tuh gini, saya biasa wae. Mboten nopo-nopo Mas. Saudara satu hari sampai siang dia udah gini, say biasa wae. Ngene ki sing mbok karep gitu. Dia saudara udah stres sampai malam. Mau tidur, monggo Mas. Turu ose. Akhirnya dia bilang, say wes to say. Terus saya bilang, lah kowe mau Debbie Basdir apa Sri Rejeki? Gitu kita harus pastiin dulu, daripada nanti dia tuntut-tuntut saya terus. Terus dia nyanyi sama saya, benar ku mencintaimu tapi tak begini. Jadi saya pastiin lagi, jadi Debbie Basdir atau Sri Rejeki. Baru dia bilang, Debbie Basdir wae. Berarti mulai sekarang tidak ada tuntutan loh ya soal ngomong. Saudara, ternyata menjadi sama seperti yang kita mau, bukan itu yang membuat kita tuh cocok. Ya, ketika saya berusaha menjadi seperti yang suami saya mau dalam soal bicara, apa yang terjadi? Bukan jadi cocok kita, dia mau gila, saya mau sinting. Karena saya berusaha hanya untuk menyenangkan dia. Ya, tetapi saudara, saya mau bilang sampai hari ini saya dan suami saya tuh enggak cocok. Sampai detik ini. Di sini ada yang menikah cocok? Angkat tangan tolong. Yang cocok. Artinya tidak pernah berantem seumur hidup. Cocok terus kami menikah, Bu. Dari pertama menikah tidak pernah berantem. Cocok terus kami. Ada? Kalau ada angkat tangan. Kita doakan supaya terangkat hidup-hidup ya Pak. Seperti Henok saudara. Ya. Menjadi cocok itu bukan berarti menjadi sama satu bahasa. Saya sama suami saya sampai hari ini tidak cocok. Cuma satu yang mencocokkan kami yaitu firman Tuhan. Kenapa Alkitab berkata jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Karena engkau akan menemui kesulitan. Pernikahan itu ketika kita itu enggak tunduk pada firman itu celaka, yaitu yang kayak pendetanya bilang selamat masuk neraka. Tidak mungkin akan menjadi sorga. Ya, ketika kita menempatkan firman Tuhan sebagai tolak ukur dalam rumah tangga kita, itulah yang akan membuat kita tuh bahagia. Bukan bahagia dengan konsep kita. Konsep kita makanya tadi di awal saya bilang jangan pernah bermimpi untuk memasuki sebuah pernikahan dengan kata bahagia. Dengan konsep bahagianya kita. Karena bahagianya kita dengan bahagianya Tuhan itu beda. Bahagianya Tuhan tuh apa? Alkitab berkata berbahagialah kamu apabila kamu tuh jatuh dalam berbagai-bagai
Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu mendatangkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji itu penuh dengan pengharapan. Jadi masukilah sebuah konsep pernikahan, bayangkan saudara, 2 orang menjadi satu. Kan konsep Tuhan Yesus pernikahan itu 1 tambah 1 sama dengan 1. Kenapa bisa 1 tambah 1 sama dengan 1? Dimanapun jumlah dan hitung-hitungan matematika itu 1 tambah 1 sama dengan 2. Kenapa bisa jadi 1? Separuh saya mati, separuh suami saya juga mati. Baru kita tinggal separuh, ketemu separuh maka bisa jadi 1. Tapi dalam pernikahan, dalam konsepnya itu semua orang pengennya tetap 1. Ini loh aku. Ya, ini loh saya, ya. Ketika kita masuki konsep pernikahan dengan konsep kita sendiri, maka kasihan anak cucu kita itu pasti menderita. Saudara, banyak orang memasuki pernikahan dengan dosa-dosa masa lalu yang tidak dibereskan. Kepahitan masa lalu, kepahitan luka batin yang tidak selesai. Itu akan menjadi akar di dalam sebuah rumah tangga, itu bisa hancur. Dulu ketika saya menikah dengan suami, tanpa saya sadari saya ini ternyata masih membawa luka batin. Ya dulu saya tuh dari kecil papi tuh kalau mukul itu kan waduh ya kalau dipukul tuh saya sampai merayap-merayap minta ampun juga. Nggak diampuni, badan saya sampai biru-biru dipukulin. Kalau dipukul tuh dijambak rambut itu saudara, diseret begitu. Jadi saya penuh dengan luka batin ternyata. Sehingga mulai remaja ya saya mulai jatuh dalam pergaulan yang tidak benar. Sampai akhirnya saya mau bunuh diri dan di situ Tuhan Yesus selamatkan saya. Ketika saya terima Yesus, saya diusir dari keluarga ya, dan itu juga ternyata luka yang lama nggak sembuh, ditambah lagi papi saya menyuruh saya untuk tinggalkan keluarga. Kalau kamu pilih Yesus, kamu tinggalkan rumah ini dan jangan anggap kamu punya keluarga. Dan ternyata saya sudah pelayanan, tapi saya masih membawa luka batin itu di dalam hati saya. Ketika kami memasuki rumah tangga saudara, yang ada bukan sorga tapi neraka ya, dan kasihan suami saya ketika kami menikah. Saya itu menjadi orang yang tersinggung sedikit, saya marah, dan bukan cuma itu, anak-anak saya tuh waktu masih kecil, wah itu kena siksaan banget karena saya pengen balas dendam. Kalau saya pukuli mereka saudara, udah saya pukul begitu rupa mereka nangis, selalu yang dari mulut saya itu ngomong apa? Apa yang opa dulu bikin sama mami, gak ada apa-apanya sama apa yang mami bikin sama kamu. Dan luka batin itu saudara ya terus mempengaruhi karakter saya, sampai saudara saya menjadi orang yang mudah tersinggung, mudah marah. Saya kalau marah tersinggung, padahal kan suami saya itu udah halusnya seperti itu. Tapi kalau saya tersinggung sesuatu, saya bisa tersinggung sama ipar, tapi saya marahnya sama dia. Saya pergi dari rumah, saya bawa waktu itu anak saya masih umur berapa hari loh. Saya pergi dari rumah seharian, saya tidak kabarin dia, saya ke tempat teman saya matiin HP. Teman saya bilang, kasihan loh suamimu pasti cariin kamu, biar dia tersiksa. Jadi saya senang kalau suami itu tersiksa. Itu pengaruh luka batin. Ya. Dan akhirnya saya kalau tersinggung saya benturin kepala saya ke tembok, ya saya marah, saya ngamuk saudara. Mungkin suami saya bisa cerita kali di sini ya. Kita panggil suami saya ya, setuju? Saya. Ya biar lebih kalau dia ceritakan tuh lebih menjiwai ya. Bagaimana dia menghadapi seorang Debbie Basir yang dulu. Korban. Jangan ditiru, adegan berbahaya ini. Shalom. Ya, mau saya sebelum saya ceritakan itu, waktu menikah pertama kali, saya punya cita-cita punya keluarga yang seperti tema pada hari ini. Keluargaku adalah surgaku. Waktu itu saya berdoa, Tuhan, saya mau membangun keluarga yang benar-benar surga. Setiap dambaan, setiap kita pasti pengen keluarga itu yang surga. Ada surga di dalam keluarga, tetapi sewaktu saya menikah, saudara tahu bahwa saya hamba Tuhan, dia hamba Tuhan. Pastikan surga terjadi, ya kan, ketemunya di gereja. Tapi apa yang saya alami waktu itu, pernikahan kita waktu awal-awal,
Yang pertama tadi bahasa, yang kedua saya temui waktu pacaran memang berbeda, tapi sewaktu menikah dia ada satu kepahitan yang luar biasa yang belum terselesaikan sama papinya. Cuman itu nggak terlihat karena dia sibuk pelayanan, saudara. Nah, setiap kehidupan kita pasti ada satu hal yang tersembunyi yang kadangkala tidak ditemukan. Nah, itu temukannya waktu setiap dia marah, waktu marah sama selisih paham dengan saya, dia marahnya itu tingkat tinggi, saudara. Dia benturkan kepalanya ke tembok. Ini jadi semua orang nggak tahu, cuman saya dengan dia. Saya juga mau ngomong sama siapa bahwa kita hamba Tuhan, keluarga hamba Tuhan, tapi ternyata kayak gini. Dia benturkan kepala, terus dia marah, terus habis itu dia pergi. Setiap kali salah paham kayak gitu, saya pikir gini, Tuhan, keluargaku adalah surgaku, pupus harapan buat saya. Tapi apa boleh buat, kita hamba Tuhan, dua-dua hamba Tuhan, saya mau terbuka sama siapa? Nggak ada, oh ini hamba Tuhan, kehidupan hamba Tuhan kayak gini. Nah, iya harus pencitraan kan, ketemu orang harus shalom. Padahal di dalam keluarga, ya kan ini terjadi di setiap kita, bahkan mungkin kita yang sudah hamba Tuhan, mungkin belum, mungkin saudara pengerja, mungkin saudara jemaat. Tapi hal itu menjadi pergumulan saya, tiap hari saya berdoa, Tuhan, ada apa keluarga saya ini? Setiap kali salah paham dikit, marahnya tingkat tinggi, marah terus tiba-tiba di tengah perenungan saya sama Tuhan, saya cuma bertanya, Tuhan, saya nggak mau lanjutkan kalau kehidupan saya kayak gini, tapi saya minta dipulihkan dalam keluarga saya. Kemudian satu waktu jam 11 malam kita ngobrol-ngobrol, terjadi salah paham yang tingkat tinggi. Kemudian Tuhan ingatkan saya satu hal tentang kepahitan dalam hati. Nah waktu itu saya tanya, Non, dia dalam kondisi dia marah, saya ajak doa, dia nggak mau. Terus terbesit saya bilang sama dia, coba kamu lihat saya, anggap saya bapakmu. Apa benar kamu mengasihi aku? Coba lihat aku, bilang aku sayang papi. Wow, dia berontak, saudara. Dia berontak, saya langsung tahu akar permasalahannya ini terletak di dia kepahitan sama papinya. Kemudian malam itu saya layani dia selama dari jam 11 malam sampai jam 2 pagi, saudara. Itu baru terlepas, dan waktu terlepas tentang kepahitan itu, sampai sekarang, kita nggak pernah berantem. Dan pada satu titik itu kemudian perubahan terjadi, yang tadinya dia sering marah dan bentur-benturkan kepala di tembok, udah nggak terjadi lagi. Dan sejak saat itu sampai sekarang malah kita bahkan mau cari-cari kapan kita marah-marahan. Lalu kasih ya. Ya ada sih saudara ya, paling ya namanya salah paham kecil pasti ada, tapi tidak seperti dulu. Dulu kalau salah paham itu saya bisa nggak ngomong sampai berhari-hari, saya nggak mau siapin dia makan, saya nggak mau, biarin aja. Ya saya juga lagi marah ya, jadi orang sakit jiwa. Saudara, memasuki sebuah pernikahan perlu kita ini sembuh dulu secara jiwa. Banyak sekali orang Kristen tuh masuk dalam pernikahan tapi sakit jiwa. Itu yang kasihan suaminya atau istrinya. Ya dalam hal ini kalau kita tidak mengerti saudara, maka perceraian. Kenapa tingkat perceraian itu semakin luar biasa? Karena orang tidak mengerti ini saudara. Tuhan itu datang untuk menyembuhkan jiwa kita loh. Ya, kalau kita belajar soal tubuh, jiwa dan roh saudara. Jiwa manusia itu makanya di Alkitab dikatakan selamatkan jiwa. Selamatkan jiwa. Kenapa jiwa itu perlu? Dalam jiwa manusia itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Ketika kami menikah, saya seperti itu, suami saya itu berulang kali ngomong, kamu tuh ada luka batin loh yang belum sembuh. Kamu tuh ada kepahitan. Wah dia ngomong begitu, saya emosi nggak? Makin emosi. Saya bilang sama dia, saya ini pelayanan loh. Saya tuh doakan orang yang kepahitan, yang luka batin. Terus kamu ngajarin saya soal kepahitan, soal luka batin. Nggak usah ngajarin saya ini pengkhotbah. Tapi saudara ternyata Tuhan itu ya tahu suami saya mungkin bergumul buat saya. Suami-suami kalau ada istrimu yang masih sakit jiwa, jangan angkat tangan di sini. Jangan angkat tangan. Ya
Milikilah sebuah kerinduan, udah berkata Tuhan aku tuh pengen rumah tangga ini pulih. Ketika masih ada salah satu di antara suami istri itu yang rindu supaya kehendak Tuhan itu terjadi dalam rumah tangga itu, tidak ada perkara yang mustahil. Makanya saudara, ya, ada seorang ibu datang di ibadah ketika saya khotbah, saya berkata begitu. Ketika masih ada salah satu saja antara suami istri itu yang masih rindu supaya kehendak Tuhan terjadi dalam rumah tangga itu, maka tidak ada perkara yang mustahil. Lalu seorang ibu selesai khotbah, dia datang, dia nangis sama saya, dia bilang, ibu tahu saya sudah mau mengambil keputusan untuk bercerai. Suami saya sudah gugat saya dan saya sudah yakin, yes saya mau tanda tangan karena tidak ada kebahagiaan dalam rumah tangga kami. Tapi saya dengar khotbah ibu tadi, saya mau putuskan Bu, saya mau naik ke bukit doa untuk berpuasa. Saudara, saya bilang iya Bu, ini waktunya untuk engkau mencari Tuhan. Bela dulu rumah tanggamu di hadapan Tuhan. Kenapa Bapak Ibu suami istri, kenapa kita berdua harus sepakat, Alkitab berkata seimbang, sepakat karena kita ini akan diberi titipan anak. Kita itu bukan hanya untuk melahirkan anak. Beberapa waktu saudara, ya sekarang ini kita lagi bikin ya satu pelayanan yang berbeda. Saya dan suami mendapat panggilan pelayanan, kami setiap bulan melayani seminar hamba-hamba Tuhan. Di desa-desa kita bikin, mengumpulkan semua dari berbagai gereja. Setelah itu youth saudara dikumpulkan. Ya, dan beberapa pelayanan youth itu saudara, kita tuh lihat anak-anak kita tuh baik-baik saja loh. Satu kali ketika saya pelayanan di satu gereja, ada seorang pemain tamborin, kelihatan anak ini lugu sekali saudara. Ternyata ketika dia selesai pelayanan, ibu gembalanya itu ngomong ke saya, Bu, anaknya yang di tengah itu yang main tamborin. Ibu lihat anak yang manis kan, cantik iya. Dia Bu kelas 3 SMA tapi sudah 5 kali aborsi. Dan orang tuanya tidak tahu. Dan dia datang kepada saya, dia menghadap, dia mengaku semua dosanya. Saudara bisa bayangkan dalam sebuah keluarga kita nggak tahu. Ternyata anak kita di luar sudah serusak itu. Belum lagi ketika altar call dipanggil maju yang mau coba bunuh diri. 200 anak maju. Yang pernah melakukan percobaan bunuh diri dan orang tuanya nggak tahu. Ya, kita waktu ditanya kenapa mau bunuh diri, ada yang sudah gagal dengan pacarnya, sudah terlanjur menyerahkan tubuhnya tapi ditinggal. Ada yang diperkosa bapaknya sendiri. Diperkosa bapak kandungnya. Dan ini terjadi di dalam gereja saudara, di dalam gereja. Kita nggak usah bicara di luar gereja. Ya belum lagi di Indonesia bukan cuma bapak kandungnya, bapak rohani. Soalnya kalau ketemu manggilnya papi. Dilarang keras ya para hamba-hamba Tuhan. Deket-deket sama jemaatnya terus manggil-manggil papi pret. Ya. Sekarang itu yang namanya iblis itu ya tidak main-main menyerang. Ya kita hamba Tuhannya udah baik, udah benar. Anak kita diserang iblis. Kenapa? Mau menjatuhkan pelayanan. Ya menjatuhkan pelayanan. Kemarin salah seorang teman saya, dia tuh pelayanan, dia bukan pendeta. Tapi dia teman kami pelayanan seminar hamba Tuhan, pengusaha. Tapi anaknya dugem saudara. Anaknya itu tiap malam tuh dugem. Dia di Indonesia, anaknya kuliah di Amerika sini, tapi kan di Instagram di mana anaknya itu pamer. Bapaknya itu panggil anaknya, dia bilang, "Nak, kalau kamu masih mau nerusin cara hidup yang seperti itu, Papa nggak akan suruh kamu berubah lagi. Oke, kamu pilih saja. Papa akan mundur dari pelayanan atau kamu yang stop. Karena Papa tidak mau melayani kalau anaknya Papa sendiri tidak bisa menjadi berkat. Buat apa Papa di luar hebat, tapi ternyata kamu anaknya Papa, setiap hari kamu dugem, kamu mabuk. Papa yang memilih untuk mundur dari pelayanan, berarti Papa belum layak dan belum bisa menjadi berkat." Akhirnya anaknya nangis di laut Tuhan dan berkata, "Pak, aku yang akan berubah." Dan akhirnya anaknya berubah, meninggalkan dunia itu. Papanya bilang, "Papa tidak mau mempertaruhkan mimbar ini. Buat apa Papa khotbah di mimbar tapi anaknya Papa seperti itu?"
Iblis hari-hari ini mencari celah saudara, menghancurkan keluarga demi keluarga. Gereja akan menjadi kuat ketika keluarga-keluarga di dalamnya itu utuh di dalam Tuhan. Maka gereja itu akan menjadi kuat. Bukan soal banyaknya jumlah. Tapi ketika ada keluarga yang kuat, maka keluarga ini akan menopang keluarga yang lain. Kita ada dalam sebuah generasi, dalam sebuah keadaan di akhir zaman. Belum lagi saudara, hari-hari ini saya banyak melayani lewat YouTube, orang-orang datang mengaku dosa. Yang datang mengaku saudara, Bu, saya mau pengakuan dosa, saya nonton khotbah Ibu di YouTube, saya mau mengaku Bu, saya lesbi. Saudara, dan yang saya layani yang mengaku lesbi itu bukan yang tampang-tampangnya kayak saya begini loh. Kan banyak orang bilang lesbi itu rambutnya pendek, modelnya gagah perkasa, ya mirip-mirip saya lah. Tapi saya ini feminim loh, asli loh ya. Coba tanya sama suami saya. Cuma memang saya bukan Sri Rezeki. Tapi soal masak, soal rumah tangga, saya jagonya. Saudara, yang saya layani ada orang yang datang rambut panjang loh. Rambut panjang, kriwil-kriwil, feminim. Feminim, ngaku. Ya saya tanya kenapa kamu jadi lesbi, saya mengalami kepahitan gini. Dan ketika di kantor ada teman saya yang belai saya, langsung jatuh lepek-lepek 7 tahun membangun hubungan lesbi. Yang datang kepada saya ada lagi yang datang, Bu, saya homo Bu. Saya mau pengakuan dosa sama Bu Debbie, di tengah masa pandemi saya dinyatakan dokter reaktif HIV. Lalu saya ketakutan luar biasa Bu, dokter bilang kita coba 1 bulan saya kasih kamu obat. Memang hanya sedikit yang berubah menjadi negatif, karena semua akan jadi positif biasanya kalau sudah seperti itu. Tapi kamu berdoa gak ada yang mustahil. Di tengah masa pandemi itu saya ketakutan mati kena HIV, saya cari khotbah di YouTube, saya temukan khotbah Ibu. Saya ikuti Bu, saya terus membangun iman saya. Lalu saya tinggalkan komunitas gay saya gak lagi dugem sama mereka, saya benar-benar memisahkan diri. Pagi, siang, sore, malam di mobil, di kantor saya dengar khotbah Ibu. Pakai headset sambil kerja sampai firman itu masuk. Dan saya Bu disembuhkan. Saya sekarang benar-benar sudah dipulihkan dan puji Tuhan dia bilang. Sebulan kemudian dia tes saudara, dia negatif. Sejak hari itu dia bilang saya sudah lewati 1 tahun lebih sampai sekarang Bu, saya dibebaskan dari homoseksual. Ini terjadi di generasi kita saudara, para orang tua. Kalau kita gak sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka anak-anak kita tuh jadi sasarannya iblis. Ya ini terjadi, roh itu masuk dan ya kita perlu Tuhan dalam rumah tangga kita. Ya tetapi tidak ada perkara yang mustahil. Saya selalu bilang sama yang homo, yang lesbi, mereka bilang kami gak bisa sembuh Bu. Saya bilang tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan menciptakan kita itu laki-laki dan perempuan. Lain dari itu dari iblis. Ya jangan bilang sudah dari sananya Bu, saya gak bisa. Bisa, iblislah yang merusak gambar diri Allah itu. Ya, jangan kompromi saudara dengan apapun. Ya, saya berkata maaf ya saudara, saya tidak pernah lihat itu anjing ya, anjing itu tahu loh. Pasangannya yang jantan tuh sama betina. Itu anjing yang diciptakan gak ada akal budi ya, cuma punya otak. Dia tahu, saya enggak pernah lihat anjing jantan lewat terus ketemu anjing jantan terus Saudara pernah lihat begitu? Enggak loh. Kucing pun demikian loh. Kucing jantan ngerti kodratnya itu kawin sama kucing betina. Enggak ada kucing jantan lihat kucing jantan meow. Kok ada manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, punya akal budi. Tapi gak bisa melakukan apa yang harusnya Tuhan sudah kodratkan. Itu kan iblis. Seorang gay telepon saya dari Bali, Bu saya nonton khotbah Ibu. Saya lihat Bu, saya mau pengakuan dosa sama ibu saya homoseksual. Dan saya setiap hari melakukan dosa seperti itu Bu, kami punya klub. Apa yang harus saya lakukan? Saya bilang kalau kamu sampai telepon saya berarti Tuhan pilih kamu. Iya saya dengar khotbah Ibu, saya harus memulai dari mana?
Saya mau ke Jakarta minta ibu tumpang tangan, tidak perlu. Karena biar saya tumpang kaki pun, kalau kamu tidak niat, tidak akan berhasil. Bukan soal pendeta yang tumpang tangan. Sekarang hatimu dan niatmu untuk keluar dari dosa itu. Saya harus mulai dari mana, Bu? Kamu lihat mukamu di cermin setiap hari. Kamu perkatakan, sebut namamu dan bilang, kamu diciptakan sebagai seorang laki-laki. Segala roh homo, roh banci keluar dalam nama Yesus. Setiap hari saya harus berkatakan itu, Ibu. Iya, kamu mulai dari dirimu sendiri. Gak usah cari pendeta, tapi cari Tuhan. Akhirnya dia lakukan, saudara, dia lakukan. Dia bilang satu kali, jadi setiap hari saya pantau lewat HP aja. Satu kali dia bilang gini, Bu, saya hari-hari ini, Bu, kalau saya perkatakan itu, saya mau muntah. Saya bilang gak apa-apa, terusin, berarti setannya sekarang udah mulai panas tuh. Ya, lalu saya doain dia di telepon, lagi berdoa begitu, saya tangking, Bu, saya mau ke toilet ya, Bu, maaf. Ya gak apa-apa, lari aja. Saya dengar dia muntah-muntah, saudara. Ya, lalu akhirnya kami terus berdoa, setiap hari dia dengarkan firman. Lalu satu saat dia telepon saya, Bu, saya sudah putus dari komunitas saya sudah keluar. Karena saudara, kalau engkau mau sungguh-sungguh bertobat dalam Tuhan, memang firman Tuhan berkata engkau harus tinggalkan komunitas yang seperti itu. Karena pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan baik. Sekuat apapun kita rusak kalau kita ada dalam sesuatu yang rusak. Makanya hati-hati engkau bergaul. Ya jangan sembarangan, kita ini hidup benar, sudah di tempat yang benar aja iblis mau tarik kita. Apalagi ya kayak ada di Indonesia yang ada di sini, pendeta tukang selingkuh. Ya, sukanya jatuh di got. Pemabok, tiap kali mabok jatuh di got. Dia bilang, istrinya bilang, kamu kalau mabok, kalau pulang gereja jangan mampir kemana-mana, kamu tuh mesti mabok nanti di got lagi. Ya, dia bilang, oh tidak, saya itu hafal got itu di mana saja saya tahu got. Benar, satu kali orang datang, Bu, Pak Majelis sudah jatuh di got lagi sana. Dia datang, kenapa lagi kamu mabuk, tarik istrinya, saudara. Saya udah bilang kan, kamu pulang gereja langsung pulang, jangan mampir, ini mabuk lagi kamu. Dia bilang, enggak, kemarin saya tahu tidak ada got di situ. Siapa yang pindahin itu got ke situ? Namanya juga orang mabuk, saudara. Orang sukanya jatuh di got, tapi maunya main dekat got. Kalau engkau tahu engkau gampang jatuh di kenajisan, homoseksual, jangan deket-deket sama hal itu. Lari menjauh, jangan lari mendekat. Amin. Yang muda-muda di sini engkau harus berani putus dengan komunitas itu. Lalu dia bilang, Bu, saya putus dari komunitas itu. Sekarang saya di Bali nih cari gereja, Bu. Dan dia telepon saya, Bu, ternyata singer, WL-nya juga semua cucok meong. Saudara, saya kaget loh. Saya bilang, iya Bu, kan saya ini bekas dari sana. Jadi saya ini punya sinyal, Bu. Saya tahu frekuensinya orang-orang begitu, Bu. Astaga, Bu, saya masuk di gereja lihat WL, singer semua cucok, Bu. Jadi saya bingung sekarang ini mau kemana. Ngeri juga kan saudara, ngeri ya. Kalau gereja sudah tidak mampu menjadi terang, orang yang dari dunia luar aja mau masuk ke sini, sama aja. WL melambai, singer cucok, terus mau dibawa kemana? Ini PR loh bagi kita, saudara. Generasi ini sedang hancur dan orang tua tidak bisa menaruh 100% pendidikan Alkitab firman Tuhan terhadap anakmu di sekolah minggu saja tok. Gak bisa. Di Indonesia sampai hari ini tuh sekolah minggu dimasukin anaknya, nyanyinya masih sama. Kambing, embek, kucing. Di sini juga begitu, Bu. Astagfirullah, subhanallah. Ternyata dari Indonesia sampai ke sini sama aja, enggak ya? Jadi itu anak sekolah minggu, saudara masuk sekolah minggu sama dari dulu sekarang selama-lamanya. Padahal dia di rumah udah nyanyi let it go, let it go. Dan di sekolah minggu masih sama. Kambing, embek-embek, kucing. Ini PR bagi guru sekolah minggu loh. Ini PR. Kita ini diakui atau tidak, gereja banyak yang hancur generasinya. Makanya kita lihat di gereja ini masih puji Tuhan, di sini masih banyak anak muda.
Saudara ya, jangan taruh pendidikan anakmu tentang firman Tuhan hanya di sekolah minggu. Enggak cukup. Apalagi sudah guru sekolah minggunya itu toh, bapak mamanya juga nggak ngerti firman. Ayo, nggak usah angkat tangan di sini. Orang tua pada tidak ngerti firman Tuhan. Makanya ketika di sekolah minggu ada anak Yosua lari keluar menangis. Ditanya mamanya, kenapa kamu nangis Yosua? Guru sekolah minggunya tuduh aku merobohkan tembok Yeriko. Anaknya nangis terseduh-seduh, mamanya bilang, tapi kamu gak melakukan apa-apa kan Yosua? Enggak ma, aku tadi itu cuma ikut sekolah minggu, aku dituduh, teman-temanku semua nunjuk aku sambil ketawa aku. Bapaknya datang, kenapa Yosua kamu nangis? Ini loh kata mamanya, guru sekolah minggunya tuduh dia tembok Yeriko dia ngerobohkan. Terus bapaknya, ya ampun gitu aja repot, tinggal suruh hitung tuh berapa kerugiannya, papa bangun. Astagfirullah saudara. Ini namanya ya, emak bapaknya buta firman, anaknya apalagi. Mau dibawa di mana rumah tangga ini saudara? Coba kita baca firman Tuhan ya, ini baru masuk khotbah loh, tadi ini baru pembukaan. Sampai jam berapa kita Pak? Bebas, sampai jam 1 oke? Kan saya masih jet lag saudara. Saya tadi malam gak tidur sampai jam 4 loh. Jadi kita berjet lag ria malam ini ya. Enggak lah ya, kalau sampai jam 1 Anda puas saya lemes. Mari kita buka bersama, coba kita lihat ya dari kitab Ulangan saudara. Ulangan 11 ayat 18 sampai ayat 22. Ulangan 11, ketika Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, dan ketika mereka akan memasuki tanah perjanjian, negeri yang berlimpah susu dan madu itu, Tuhan berkata kepada Musa, sampaikan kepada bangsa itu, baca bersama, tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengingkatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Engkau harus tuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka selama mereka di atas bumi. Sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintah yang kusampaikan kepadamu untuk dilakukan dengan mengasihi Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, dan dengan berpaut padanya, di sana dikatakan apa? Yes, menghalau. Ya, itu saudara janji Tuhan. Saudara dikatakan di sana apa firman Tuhan bilang? Kamu harus mengajarkannya. Pertama, kamu harus menaruh perkataan firman itu di dalam hatimu. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sebagai orang tua kita disuruh menaruh firman di dalam hati kita dan di dalam jiwa kita. Itu tadi bagaimana jiwa kita sehat waktu ada firman di dalam jiwa. Jadi tidak banyak yang sakit jiwa. Ya, jiwa itu manusia kan ada pikiran, perasaan dan kehendak. Orang yang dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung itu sakit. Jangan menertawakan diri sendiri. Ya, lu bener dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung itu sakit jiwa tapi masih stadium awal. Ya, diterus-terusin bisa gila beneran. Karena di dalam jiwa manusia ada pikiran, perasaan dan kehendak. Waktu engkau jiwamu sakit, ya maka orang ngomong apa, engkau marah, engkau tersinggung, dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung, itu sakit jiwa. Firman ini dikatakan kamu harus menaruh firman Tuhan di dalam jiwamu. Di dalam pikiran, perasaan dan kehendak kita. Jadi waktu kita mau marah, kita ingat, oh ada firman Tuhan. Ya, saya sama suami saudara,
Ya, dulu pertama menikah kami itu punya banyak komitmen firman karena kita sama-sama melayani Tuhan. Salah satu kami punya komitmen adalah berantem itu 5 menit cukup. Enggak ada orang enggak berantem. Mau sekudus apapun tidak ada orang, mau sedia pendeta apapun enggak mungkin enggak berantem. Ada namanya salah paham. Tapi komitmen kami dari dulu berantem itu 5 menit cukup. Tapi orang yang sakit jiwa enggak mungkin bisa 5 menit cukup. Benar apa benar? Ya, kita pakai pikiran, perasaan dan kehendak kita. Saudara, satu kali ya saya tuh salah paham sama suami. Lalu kita marah, malam-malam itu kita berantem. Ya lalu ya suami saya ambil bantal, dia tidur di ruang TV. Ya, lalu saya tuh nggak bisa tidur saudara ya, karena memang sudah komitmen itu nggak bisa berantem lama-lama. Ya, karena orang yang sakit jiwa itu tidak bisa mengendalikan jiwanya. Tapi kalau kita jiwanya sehat, kita akan bisa mengendalikan. Sekalipun kita marah, kita langsung cepat dalam nama Yesus aku ambil alih. Lalu saudara, malam itu suami sudah pindah keluar, saya di kamar. Ya Roh Kudus ngomong gini, sudah sekarang berbaikan. Kamu pergi keluar minta maaf sama suamimu. Roh Kudus bicara di jiwa saya. Saya bilang yang salah dia loh, bukan saya. Ngapain saya yang minta maaf? Saya mau keluar di pintu lihat dia tidur, jangan biarin saja. Saya balik ke kamar saudara. Mau tidur gak bisa tidur. Ada suara yang bilang gini, kalau tidur lagi marah lalu mimpi dicekik kuntilanak mati. Masuk neraka. Ya bener gak? Ya iya loh. Ya kita mati lagi marahan masuk neraka loh. Hati-hati loh saudara. Kan pernah ada kesaksian seorang gembala yang dia pernah mati dan hidup lagi, dia cerita. Ya dia ditolak, kenapa? Karena dia anggap sepele itu berantem dengan istrinya. Dia gak ngomong. Lalu saya gak bisa tidur. Roh Kudus ngomong tanggalkan ego, tanggalkan kesombongan, pergi ke suamimu, cium dia, ajak tidur di kamar. Selesai kan? Saya bilang harus dia yang datang, kenapa saya yang harus pergi Tuhan? Berbantah nih kepala batu, sakit jiwa memang. Tiba-tiba saya bilang saya mau tidur sekarang, saya gak mau peduli. Mau mimpi dicekik kuntilanak, mau mati karepe, pokoknya saya gak mau minta maaf. Saya tidur saudara, tiba-tiba saya dapat penglihatan. Ada satu pohon itu di pot gitu, tanaman itu hijau daunnya. Tiba-tiba ada satu ulat yang lagi makan daun itu. Tadinya cuma satu ulat, lama-lama banyak ulat dan dalam sekejap seret kering, cuma tinggal batang tok. Lalu saya pikir apa karena tadi saya urus-urus tanaman ada ulat jadi saya kepikiran ulat gitu ya. Tapi Roh Kudus ngomong gini, kamu tahu seringkali engkau membiarkan satu ulat kecil amarah dan dia memakan habis pertumbuhan imanmu. Engkau biarkan lama-lama imanmu mati dan menjadi kering tanpa engkau sadari engkau sudah terpisah dari Tuhan. Saya ngeri dengan penglihatan itu, saya berdiri langsung saya perintahkan jiwa saya, hai jiwaku, tunduklah kepada Tuhan. Saya melangkah, saya keluar, saya cium suami saya bilang, ayo tidur di kamar, sorry ya kita jangan berantem lah, lebih baik kita ini aja senang-senang. Dia bilang, iya dari tadi kek. Terus angkat bantal bawa di kamar. Terus saya cerita sama dia apa yang saya alami, dia ngomong, aku juga tadi di luar begitu loh. Roh Kudus suruh masuk ke dalam, minta maaf sama istrimu. Tapi aku enggak mau. Jadi kasihan loh Roh Kudus itu ke kamar saya, ke sini, ke situ, balik ke sini, balik ke situ. Dalam hati Roh Kudus ini orang sakit jiwa semua. Loh itu di alam roh begitu saudara. Ya kenapa Roh Kudus ke sini, ada setan juga bisikin di telinga saya. Ternyata di situ ada setan, di sini ada setan. Nah kita ini mau tunduk ke yang mana? Akhirnya saya, iya jangan mau ya, iya makanya dengan sakit jiwa kita itu udah baikan. Orang yang jiwanya itu penuh firman, Alkitab berkata taruh perkataanku di jiwamu. Kalau jiwa kita sehat, gak mungkin saudara rumah tangga kita itu bubar. Kita perintahkan firman Tuhan yang menguasai jiwa kita. Mau marah, oke mungkin sempat keceplosan marah. Tapi setelah itu hai jiwaku, tunduklah kepada Tuhan. Karena Alkitab berkata, engkau bersuka cita sekalipun engkau belum melihat Yesus. Kenapa?
Karena engkau sudah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi tujuan kita beriman supaya jiwa ini selamat. Makanya Alkitab berkata selamatkan jiwa, menangkan jiwa. Tubuh ini binasa, makanya jangan terlalu pentingkan tubuh berlebihan. Ya ada orang di Indonesia sih operasi plastik kanan kiri hidung sudah bagus. Lubang 2 menghadap ke bawah sudah cukup. Nggak usah dioperasi akhirnya miring kanan, besok miring kiri, perbaiki lagi. Ya akhirnya jadi mancung bagus, tapi kalau bicara gini, Bu Debbie, Ibu kenapa jadi begitu ngomongnya? Waktu operasi kemarin kena Bu sarafnya. Cantik tapi kalau ngomong, Bu. Ya, saudara, kalau kita mati, tubuh ini cuma jadi tanah. Dimakan ulat, tapi jiwamu itu akan kembali kepada Allah Bapa. Makanya Yesus berkata, jangan takut kepada manusia yang hanya berkuasa membunuh tubuhmu. Tapi takutlah kepada Allah yang berkuasa membunuh jiwamu di dalam neraka. Jangan main-main loh sama jiwa saudara. Amin. Engkau harus isi jiwa itu dengan firman. Nah dikatakan di sana, kamu harus mengajarkannya kepada siapa? Anak-anakmu. Ajarkan firman itu kepada anak-anakmu. Ajarkan mereka tentang Tuhan. Ya, engkau harus membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, di meja makan. Ajar anakmu firman. Waktu engkau dalam perjalanan di mobil, ajar mereka firman. Ya, saya selalu berkata kepada anak-anak saya, ingat loh dek, hidupmu itu akan berbahagia kalau engkau hidup menurut kehendak Tuhan. Engkau cari jodoh yang sesuai kehendak Tuhan, bukan maumu sendiri. Ya, saya ajarkan kepada mereka hidup jaga kekudusan di grup keluarga tuh. Saya pelayanan di luar kota, saya kirimin mereka ayat. Ya, hidup jagai kekudusanmu. Ada Roh Kudus yang menjaga kamu. Mami gak bisa awasi kamu, tapi Roh Kudus akan mengawasi hidupmu. Ucapkan itu, ajarkan firman itu kepada anak-anakmu. Dikatakan di sana apa? Bicarakan itu. Berapa banyak di sini orang tua yang mengajarkan anaknya firman? Atau engkau pikir cukuplah di sekolah minggu dia sudah belajar? No, gak bisa. Makanya orang tua harus ngerti firman. Jangan engkau bangun lagi tuh tembok Yeriko. Gampang, tanya kerugian berapa. Papa bangun, papa kontraktor. Tembok Yeriko mau dibangun ulang, gak ngerti firman. Astaga saudara. Bayangkan itu. Ya sama kayak Ungke sekolah di kampung nih. Ungke datang ke sekolah. Pulang nangis. Kenapa kau nangis Ungke? Ungke dimarah sama ibu guru. Ditanya siapa yang tanda tangan naskah proklamasi. Ungke jawab bukan Ungke. Guru jewer kupingnya Ungke. Bapaknya bilang besok papa temani kau ke sekolah. Tapi memang kau tidak tanda tangan apa-apa kan? Diantar ke sekolah. Bapaknya marah sama guru. Bu, saya gak terima anak saya kenapa kemarin dijewer. Anak saya ini tidak pernah berbohong bu. Ya iya saya jewer lah pak. Kenapa? Ditanya siapa yang tanda tangan naskah proklamasi. Dia bilang bukan dia. Dia ini jujur bu. Kalau dia bilang bukan dia berarti bukan dia. Terus gurunya ngomong, ya memang bukan Ungke pak. Lah kenapa Ungke yang dijewer? Yang tanda tangan itu siapa? Gurunya bilang, Soekarno-Hatta. Pergi jewer itu Soekarno dan Hatta. Jangan Ungke yang dijewer, Ungke tidak salah. Astagfirullah. Ya, seperti itulah hidup kita kalau orang tua tidak mengerti firman. Tertawakan dirimu sendiri. Amin. Jangan engkau sepelekan firman Tuhan itu. Alkitab berkata kita gak bisa taruh pertumbuhan anak kita cuma di sekolah minggu, gak cukup. Ngomong itu di jalan, ngomong itu di sekolah, ngomong itu di rumah, ngomong itu di meja makan. Saya selalu bilang sama anak-anak saya, kita naik mobil, suami saya kadang ngomong, Dek, papi mami itu gak tuntut kamu pinter di sekolah. Yang penting engkau ngerti nilai kehidupan. Itu lebih utama daripada nilaimu di raport. Jadi saya itu gak pernah menuntut anak saya saudara. Ya seberapa besar kemampuanmu ya itu aja.
Sampai satu kali saya ditelepon waktu nilai anak saya di sekolah. Jadi gimana Bu Guru? Ya dia nilainya berapa? Ini cuma ada satu Bu yang jelek sih. Saya tanya anak saya, kenapa yang nilaimu itu jelek? Gini Mam, waktu itu ada soal, ditanya begini. Si A harus membawa tabung gas, air galon lewat lift. Ya, hari sudah malam. Lift itu kebuka hanya berapa jam. Jadi berapa galon yang bisa dibawa si A untuk mencapai? Anak saya jawab, kasihan kan sudah malam, besok aja lagi. Nggak usah dipaksa. Sama gurunya dikasih 0. Terus saya bilang sama anak saya, kalau Mami jadi gurunya nih, Dek tak kasih nilai 100 kamu. Kenapa? Karena kamu punya hati nurani. Bayangkan. Bayangkan di soal aja loh, dia menjawab dengan hati nurani toh. Iya kan saudara? Saya juga sih nggak tahu itu hati nurani apa malas ngitung ya. Tapi kan setidaknya punya hati nurani. Kan guru itu nggak bisa hanya menilai dari satu jurusan. Dia harus menilai, oh anak ini berarti psikologinya lebih bicara daripada logikanya kan. Dia jawabnya nggak usah dihitung, kasihan kan sudah malam, ngapain diburu-buru kerja, masih ada hari besok. Udah malam suruh istirahat saja. Benar kan saudara? Tapi saya bahagia anak saya walaupun dia nilainya di sekolah jelek tapi nilai mentalnya bagus. Berarti dia punya belas kasihan yang tinggi ya toh? Saya ngomong serius loh ini. Saking terlalu banyak firman yang masuk, akhirnya semua dinilai sesuai firman juga. Saudara, bahagialah ketika anakmu itu mengerti nilai kehidupan. Ya, mari kita menjadi keluarga yang sungguh-sungguh di mata Tuhan. Ya, di situ dikatakan ucapkan itu tentang firman tuh ketika engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun, ceritakan tentang firman kepada anakmu. Kami saudara ketika ada pergumulan, kami cerita ke anak-anak. Dulu kami gak bisa bayar kontrakan rumah, kami gak bisa bayar cicilan rumah, kami kumpulin mereka. Kami cerita, Mami sama Papi lagi dalam kesusahan keuangan, kita gak bisa bayar rumah. Yuk kita berdoa bersama-sama. Saya ajak mereka berdoa, kami gandeng tangan. Sampai saya ingat anak saya yang kecil itu, saudara, dulu setiap kali saya doa nangis-nangis, dia mesti berdiri di samping saya waktu kecil. Dia pegang kepala saya, kalau saya udah doa nangis dia, habis saya berdoa amin, dia tanya, Mami enggak punya uang ya? Mami minta uang sama Tuhan? Kalau Tuhan kasih uang gimana Mam? Jatuh dari langit? Itu saking mengertinya, tapi saya bilang, enggak Dek, Mami tuh berdoa. Kenapa nangis? Bersyukur sama Tuhan. Kami cerita ketika kami ada dalam pergumulan, kami berdoa bersama ketika dalam pergumulan. Ketika kami melihat mujizat, kami pun cerita kepada mereka. Dan mereka tahu bahwa Tuhan itu hidup. Dan mereka tahu bahwa Tuhan itu ada. Dan iman mereka tumbuh ketika orang tua itu cerita tentang Tuhan. Yang utama adalah suami istri kita harus kuat di dalam Tuhan. Jangan bawa persinahan masuk dalam rumah tanggamu. Anak-anak cucumu lah yang akan menanggung itu. Kutuk itu ada saudara. Saya pernah melihat satu kutuk, ada satu orang tua mereka hamil duluan sebelum kawin. Anak yang pertama hamil duluan sebelum nikah. Anak yang kedua hamil duluan, 5 anak-anaknya semua hamil duluan. Dan dia punya cucu. Cucunya banyak, yang sudah menikah itu berapa? Semua hamil duluan. Ini kutuk. Bapak-bapak, ketika engkau hidup dalam persinahan, ingat, iblis akan mengikat itu untuk keturunanmu. Dan kalau keturunanmu tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, mereka akan kena semua kutuk itu. Itu di dalam alam roh. Kenapa kita harus hidup dalam kebenaran? Jangan ada dosa dalam rumah tangga, jangan ada sesuatu yang najis saudara, supaya rumah tangga kita diberkati. Tuhan berkata, apabila engkau menceritakan itu kepada anakmu, supaya apa? Baik keturunanmu.